Saya juga ingin minta komentar Bapak Mami Dr. Lalu Sajem Sastrawan, Pengerakse Majelis Adat Sasak. Selaku tokoh pada masyarakat Sasak, bagaimana pandangan Mami melihat situasi yang luar biasa? Sama-sama kita saksikan bersama. Respon Mami selaku Pengerakse Majelis Sasak, silakan Mami. Baik, terima kasih. Ini sesungguhnya kejadian seperti yang kemarin ini adalah merupakan satu akumulasi dari persoalan-persoalan yang muncul, tumbuh, berkembang. Nah, ini disebabkan oleh yang pertama saya melihatnya dari pola relasi ya, antara hubungan para penyelenggara pemerintah. Nah, khusus di daerah misalnya belum terlihat kekompakan antara penyelenggara pemerintah, dalam artian bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hubungannya hanya formalitas. Ya. Sering berjumpa tapi tidak pernah bertemu. Nah, ini artinya bahwa ada persoalan-persoalan yang sesungguhnya yang bisa diselesaikan dengan cepat. Bahkan undang-undang yang sekarang, Undang-Undang 23 tahun 2014 ini sebenarnya memberikan ruang. Karena ketika kita menyebut penyelenggara pemerintah daerah adalah yang dimaksud itu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, jadi unsurnya ini tidur berada dalam satu dipan ini. Tapi kok mimpinya berbeda. Nah, dulu dengan undang-undang yang lama, unsur itu masih pakai unsur kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Dipannya berbeda tapi mimpinya sama. Nah, inilah yang menjadikan persoalan-persoalan yang saling tekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya, persoalan-persoalan yang terkait dengan kewenangan. Ya. Nah, ini seolah-olah misalnya di provinsi ini hanya didominasi oleh gubernur saja nampaknya. Nah, kemudian wakil gubernur ini kan tidak mendapatkan peran yang signifikan. Nah, sesungguhnya di dalam undang-undang itu kan wakil gubernur juga mempunyai tugas yang sangat signifikan. Tugasnya adalah secara atributif yang sudah melekat di dalam undang-undang itu. Utamanya adalah melakukan pembinaan kepada kabupaten, kota itu, Pak. Dulu, Bapak kan gitu dulu kan, melakukan pembinaan. Jadi wakil gubernur ini harus mobile dia kan. Jadi dia adalah bukan ban serep yang akan menerima mandat dan delegasi, tapi ada tugas-tugas khusus yang dilakukan dalam hal pengawasan dan pembinaan kepada. Nah, ini yang tidak tidak jalan. Jadi saya lihat pola hubungan internal di pemerintah daerah ini, gubernur sejajarannya juga ini ada hal-hal yang tidak dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian hubungannya dengan mitra kerjanya, ya seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada kebuntuan-kebuntuan. Mestinya dalam menghadapi kondisi semacam ini kan persoalannya bukan kemarin ya kan. Ini adalah akumulasi persoalan-persoalan yang sudah lama sekali ya. Masalah pokir lah, kemudian masalah direktif pimpinan lah, ya. Jadi menurut Mami Dokter, bukan semata gerakan masyarakat di NTB berafiliasi pada gerakan nasional, tapi ada hal pokok yang mereka lakukan. Ya, ada secara kebetulan pemicunya itu kan. Nah, tapi di kita di NTB ini kan sudah akumulasi dari berbagai macam persoalan. Seandainya dilakukan hal-hal yang konkret, misalnya pola hubungan, rapat koordinasi secara berkala dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah ini antara gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah misalnya tiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali untuk menyelesaikan isu-isu yang berkembang, insya Allah tidak ada kejadian. Jadi catatan Mi Dokter, perlu ada penguatan, rapat-rapat, pertemuan satu mimpi, satu dipan, sehingga satu tujuan. Makanya tadi saya simpulkan, dia sering berjumpa tapi tidak pernah bertemu. Gitu. Baik, ini menarik.